Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya mau membacakan atau tentang rasuman dari materi yang mulai dari hari Senin sampai Selasa. Di materi ini adalah peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PPAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan atau Kedokteran sebanyak 180 orang. Nah, di materi 1 ini terdapat dari yang pertama, akademik materi Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda-pemuda cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 atau 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah, profesi, dan KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Nah, pada tahun 2021 pembelajaran dilakukan secara daring melakukan platform Zoom, Gmeet atau Learning dan lain-lain dan Google Classroom. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 ditargetkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 Desember 2021 dengan melalui UTS dengan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana terdapat IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, yang ke materi kedua itu yang dibacakan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik di secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku Islam dan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian Islami dan tidak rambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil bermasyarakat. Nah, contohnya adalah mengikuti UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM satuan kredit kegiatan mahasiswa yang akan dituangkan di SKPPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin
Janganlah menjadi mahasiswa yang sekadar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang suka aktif dalam organisasi. Kampus menyediakan beasiswa atau berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi, kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3 yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Ya, yang kedua adalah resumen yang hari kedua. Yang ini dari DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murtati jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan, yaitu dari Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi tema UKM dan HMJ. Fungsi SEMA adalah advokasi atau legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Wewenang SEMA membentuk undang-undang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberi mandat untuk melaksanakan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil Sinda SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat di universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan dalam pembahasan. UKM itu adalah organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Haji Nasution pada tahun 1953 di Jawa Barat, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya Prof dan Wiracakti Yuda atau UINMA. Arti lambang Wiracakti Yuda adalah 811, 8 Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit yang tahu memimpin, yang sakti, atau membantu TNI Polri, dan juga rektor. Latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. Yang kedua adalah UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya adalah Ajangsa, Kwarcap, Kwarda, dan Kwarnas, perkemahan, wirakarya, tamu alumni, family gathering, musyawarah, dan pandeka. Tugas rapat kerja bulanan, rapat internal, bidang rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, log, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan UPS digelar. Yang ketiga, UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan atau kekeluargaan dan kemanfaatan, didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang adalah burung Raja Wali. Yang keempat adalah UKM GGB atau Kemal Gita Bahana, yaitu berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi, GCB atau mempelajari musik seperti not angka, not balok, dan ilmu-ilmu keorganisasian. Yang kelima adalah UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami.
Tujuannya adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, dan serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Yang keenam adalah UKM teater, yaitu minimal berumur 35 tahun, terdapat bidang seni, musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utamanya itu rekreasi mendaki dan lainnya. Contohnya mendaki gunung, manjat tebing, orat, susur, rangow, dan ilmiah. Yang ke-8 adalah UKM senior atau unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola, basket, dan sepak takraw atau catur. Kegiatan latihan rutin, sparring, partner, organisasi, dan kepanitiaan. Yang ke-9 adalah UKM Kopma atau Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Handes dan Irfan SM, MPT. Stafnya adalah usaha pengurus Kopma, publik relation pemasaran personil karyawan. Yang ke-9 adalah UKM Taekwondo atau merupakan dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada 11 April 1995, tetap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, dan malam Jumat. Yang ke-10 adalah UKM Jepret Club, yaitu klub videografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Yang ke-11 adalah UKM Simfoni atau yang disebut adalah program mingguan. Yang ke-11 adalah UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli. Yang ke-12 adalah UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jatim. Yang ke-12 yaitu adalah hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus berada di IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua adalah link dan match dengan skor industri. Yang keempat, menjadi kekuatan sosio-temperpanur, epicentrum ajada agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi atau otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, yang pertama adalah keagungan moral dan spiritual. Yang kedua adalah gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah memiliki digital quotient. Yang keempat adalah kesalehan atau petunjuk sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Si Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekular, pragmatis, modernisasi, tradisionalitas, fundamentalitas, ekstremisme, terorisme. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa sih itu moderasi dalam Islam? Definisi modernisasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah. Yang kedua adalah secara terminologis pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan bijak pada prinsip tawazun antara resiko, logika, teks, serta konteks. Yang kelima adalah yang terakhir adalah peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua adalah mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang kelima adalah konflik Palestina versus Israel. Dan yang terakhir adalah mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.